Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari dengan NIM 21051111874 dari kelas 21 BPGSD Universitas Riau. Tujuan dari pembuatan video ini sebagai tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah konsep dasar fisika dengan dosen pengampu Ibu Neni Hermita. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang gaya dan penerapannya. Pengertian gaya dalam ilmu pengetahuan alam berbeda dengan pengertian gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih pengertian dari gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang diberikan oleh benda maupun makhluk hidup terhadap benda lain. Perlu diingat bahwa tidak semua gaya dapat membuat benda bergerak. Ini dikarenakan apabila tarikan atau dorongan tersebut terjadi karena adanya kontak dari dua maupun lebih benda. Gaya yang berupa tarikan dan dorongan tentunya memiliki arah. Tarikan memiliki arah yang mendekati benda yang menariknya, sedangkan dorongan memiliki arah yang menjauhi benda yang mendorongnya. Gaya dapat menyebabkan sebuah benda berubah bentuk, berubah posisi, berubah kecepatan, berubah panjang atau volume, dan juga berubah arah. Besar, kecil, atau kuat lemahnya gaya yang harus kita keluarkan untuk suatu kegiatan tentunya tergantung pada jenis kegiatan tersebut. Kita tentu pernah melihat buah yang jatuh dari pohonnya menuju ke tanah. Buah yang semula diam akan perlahan jatuh ke tanah dikarenakan tangkai buah yang tidak sanggup lagi menahan buah tersebut. Ini menunjukkan bahwa adanya gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi atau gravitasi bumi tentunya dirasakan oleh setiap makhluk di bumi. Contoh sederhananya, semua benda di bumi ini dapat berdiri tegak dan tidak melayang seperti di bulan. Yang pertama ada gaya gesek. Gaya gesek akan terjadi apabila ada dua buah benda saling bersentuhan dan bergerak berlawanan arah, relatif satu dengan yang lainnya. Gaya gesek yang melawan atau menahan gaya tarik ataupun dorong berbeda-beda besarnya. Besar gaya gesek tergantung pada keadaan permukaan benda yang saling bersentuhan. Pada permukaan yang licin, besar gaya gesekan lebih kecil daripada gesek yang terjadi pada permukaan yang kasar. Nah, contohnya gaya gesek seperti pada rem di sepeda. Yang kedua ada gaya pegas. Gaya pegas disebabkan oleh sifat elastik atau sifat lenting pegas atau karet gelap. Karena itu, gaya pegas juga disebut dengan gaya elastik atau gaya lenting. Gaya pegas dimanfaatkan antara lain untuk mengurangi pengaruh dari getaran pada jalan yang kasar pada kendaraan. Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Gaya magnet banyak dimanfaatkan pada peralatan listrik seperti pada rel telepon, bel listrik, pintu lemari es, dan tutup kotak pensil. Yang keempat, gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Contoh gaya listrik terjadi ketika sisir plastik yang digosokkan pada rambut kering dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Sisir plastik yang telah digosok-gosokkan pada rambut kering akan bermuatan listrik, sehingga penggaris dapat menarik serpihan kertas tersebut. Gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik disebut gaya listrik statis. Gaya disimbolkan dengan huruf F yang memiliki satuan internasional atau SI, Newton. Newton diambil dari nama ilmuwan fisika Inggris bernama Isaac Newton yang merupakan penemu dari teori gaya yang biasa disebut dengan hukum Newton.
Nah, hukum Newton ini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, saat suatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, bunyi dari Newton 1 ini dapat disimpulkan dengan F sama dengan 0, dengan F adalah resultan gaya. Contoh hukum 1 Newton adalah ketika kita sedang naik mobil yang melaju dengan kecepatan konstan, ketika mobil tersebut mengerem mendadak, maka otomatis tubuh kita akan terdorong ke depan. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton, yaitu benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Disimbolkan dengan A sama dengan F per M, dengan A sama dengan percepatan, F resultan gaya, M yaitu massa benda. Percepatan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka percepatan pada benda juga semakin besar. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka percepatan benda akan semakin kecil. Contoh penerapan hukum 2 Newton, yaitu ketika kita mendorong mobil mainan dengan kuat, maka akan semakin cepat pula mobil mainan itu bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum 2 Newton bahwa semakin besar gaya diberikan pada benda, maka semakin besar pula percepatan benda tersebut. Akan tetapi, ketika kita memberi beban di atas mobil mainan tersebut, lalu kita dorong dengan kekuatan yang sama dengan sebelum diberikan beban, maka gerak mobil mainan tersebut tidak akan secepat yang tadi. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan hukum 2 Newton bahwa semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan benda. Jadi, jika massa bendanya lebih besar, maka gaya yang diberikan pada benda juga harus lebih besar. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B tersebut akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama, namun dengan arah yang berlawanan. Hukum 3 Newton berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Gaya aksi-reaksi adalah ketika suatu benda diberikan gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi, yakni gaya yang sama besarnya tetapi arahnya berlawanan. Contoh penerapan hukum 3 Newton, ketika kita memukul atau mendorong dinding. Nah, saat memukul atau mendorong dinding tersebut, kita bisa merasakan tekanan yang sama besarnya dengan kekuatan yang kita berikan ke arah dinding tersebut. Nah, kekuatan yang kita berikan ke dinding tersebut adalah gaya aksi, sementara kekuatan yang bisa kita rasakan dari dinding tersebut adalah gaya reaksi. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang gaya dan penerapannya dari saya. Semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.